Perkenalkan, saya Adi Suci Ramadhani, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Riau. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia mengalami perubahan-perubahan dari masa kolonial hingga masa sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, sekolah pertama didirikan di Pulau Ambon. Pengajaran dilakukan oleh pendeta Kristen Protestan, sehingga sekolah yang dibangun bercorak dan berciri-ciri Kristen. Sekolah yang didirikan hanya diperuntukkan untuk calon pegawai VOC, sehingga Belanda melakukan diskriminatif dan menghalangi pertumbuhan penduduk lokal. Pada tahun 1848, barulah Belanda mulai memperhatikan pendidikan Indonesia. Dengan kebijakan tersebut, maka pada tahun 1854 berdirinya sekolah kabupaten, di mana pada sekolah ini hanya mendidik calon pegawai rendahan yang akan ditempatkan di kantor-kantor pamong praja atau kantor pemerintahan Belanda. Di tahun yang sama, untuk memperbaiki dan memperluas pendidikan, maka didirikan Sekolah Bumi Putra. Sekolah ini hanya terdiri dari 3 kelas, di mana menekankan pendidikan dan pengetahuan barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada masa penjajahan Belanda adanya dualisme pendidikan, yaitu adanya perbedaan antara pengajaran kolonial dan pengajaran Bumi Putra. Setelah bertahun-tahun tidak merasakan kemerdekaan dalam pendidikan, maka pada tahun 1920 timbul kesadaran kultural dan pendidikan di Indonesia. Adanya keinginan bangkit untuk mendapatkan pendidikan yang memerdekakan. Maka pada tahun 1922 terciptanya Taman Siswa di Yogyakarta, yang merupakan gagasan Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Dengan perkembangan waktu, maka berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di berbagai daerah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang resmi menguasai Indonesia, sehingga perkembangan pendidikan Indonesia tidak terlepas dari pengaruh penjajahan Jepang. Semua sistem pendidikan Belanda dihentikan, salah satunya menghapus sistem dualisme pendidikan. Maka hanya ada satu jenis sekolah rendah, yaitu sekolah rakyat 6 tahun. Tidak jauh berbeda dengan Belanda, Jepang memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia semata-mata hanya untuk kepentingan Jepang, yaitu untuk menyediakan tenaga cuma-cuma dan prajurit-prajurit dalam membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Sehingga peserta didik diharuskan latihan fisik dan latihan kemiliteran. Tidak hanya sampai di situ, Jepang menutup dengan paksa taman siswa, sehingga taman siswa berubah menjadi taman tani. Akan tetapi, karena sadar akan tugas taman siswa yang sangat penting, maka tugas tersebut oleh Ki Hajar Dewantara diselipkan secara sembunyi-sembunyi pada mata pelajaran kejuruan yang ada pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah Jepang. Perkembangan pendidikan Indonesia masih tetap berlanjut hingga pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, kebijakan-kebijakan pendidikan mengalami berbagai perubahan. Pada dasarnya, praktik pendidikan Indonesia pada zaman kemerdekaan sampai tahun 1965 dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Pada tahun 1950 diterbitkannya Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 yang menjadi produk hukum pendidikan nasional pertama yang memberikan konsep dan sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional pada masa kemerdekaan adalah membentuk masyarakat yang demokratis dengan mengangkat tata nilai sosial dengan corak budaya Indonesia. Pada tanggal 25 November 1945 berdiri Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Hal ini menjadi titik awal kemajuan pendidikan Indonesia. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama. Pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama terus ditingkatkan. Di bawah pimpinan Soekarno, pendidikan diberi ruang yang sangat bebas. Pendidikan berlangsung menggunakan asas sosialisme, di mana pendidikan merupakan hak semua kalangan masyarakat tanpa memandang kelas sosial.
Salah satu kebijakan penting pada masa Orde Lama adalah menegaskan bahwa Pancasila sebagai asas pendidikan nasional. Berbagai perubahan kurikulum juga ditetapkan pada masa Orde Lama demi meningkatkan pendidikan di Indonesia. Setelah memasuki masa Orde Baru, perkembangan pendidikan difokuskan pada tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional ditekankan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, sehingga nilai-nilai Pancasila ditekankan pada pembelajaran. Pada masa Orde Baru dikeluarkannya Undang-Undang Wajib Belajar dan terdapat paham sosiokultural yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. Pada masa ini juga lahir program Pelita, yaitu pembangunan 5 tahun, di mana melalui program ini akan diidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan yang selanjutnya diberikan solusi yang tanggap oleh pemerintah. Perkembangan pendidikan nasional terus berlangsung hingga pada masa reformasi. Pada masa ini muncul kebijakan otonomi pendidikan, di mana tiap daerah memiliki peran terhadap membuat kebijakan dan tidak bergantung kepada pusat. Kebijakan-kebijakan penting pada masa ini diantaranya ditetapkan kurikulum berbasis kompetensi, manajemen berbasis sekolah, peningkatan life skill, adanya komite sekolah, dan dewan pendidikan. Pada masa ini juga tidak terlepas dengan pergantian-pergantian kurikulum, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum KTSP, hingga kurikulum 2013. Dari paparan tersebut dapat dilihat bahwa perjalanan pendidikan nasional mulai dari masa penjajahan hingga masa reformasi memiliki kebijakan dan strategi yang berubah-berubah. Meskipun berbeda-beda, kebijakan dan strategi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama untuk memajukan pendidikan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa maupun global dan dapat menjawab tantangan-tantangan di masa mendatang.